Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulisa dengan NPM 2200111006. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu matkul teknologi pembelajaran, yaitu dosen pengampu Bapak Arif Ardiansa, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi utama, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Pengertian Al-Quran. Menurut cendekiawan Muslim Quraisyah, beliau berkata Al-Quran itu berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran lanjut Quraisyah mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, tidak hanya sempurnakan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Ketika kita membacakan Al-Quran itu harus tahu tata tertibnya, seperti mengetahui panjang pendeknya ayat ataupun makhrajul hurufnya. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya adalah Alkitab atau Kitab Allah, dapat kita temukan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya yaitu tentang fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsi yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Kedua, sebagai konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Keempat, ajaran-ajaran masa lalu, yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Fungsi Al-Quran ini dalam Islam sangatlah penting. Apabila dihadapkan dengan sebuah kasus atau permasalahan atau peristiwa, yaitu kita harus memerlukan ketetapan hukum. Adapun hukum yang pertama itu Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma. Adapun fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi, dijadikan sebagai khalifah, pemimpin yang mengatur agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai panduan. Kemudian fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-namanya. Al-Quran itu sendiri, setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya Huda atau petunjuk, Al-Furqan atau pembeda, dan lain-lain. Al-Huda atau petunjuk dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran, yaitu fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Nah, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia itu sangatlah penting, karena sebagai pedoman dalam menjalankan sesuatu. Baik, slide yang selanjutnya yaitu tentang pengertian hadis.
Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan, atau cerita. Sedangkan menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan atau sifat perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Adapun perkataan yang dimaksud itu dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, akhlak atau akhlak akidah, pendidikan dan sebagainya. Sedangkan perbuatan adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas, teknik pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Sedangkan takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan redaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Dan yang terakhir, sifat, keadaan dan himmah atau keinginan Rasulullah SAW tentang sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran itu, yang pertama mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kedua, merinci ayat-ayat Al-Quran yang mujmal. Ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Empat, membatasi keutamaan ayat-ayat Al-Quran. Baik, itu saja dari penjelasan saya tentang Al-Quran dan hadis. Jika ada kesalahan ataupun kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.